Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi yang katanya menghasilkan uang. Dan ini suatu aplikasi yang selama saya mereview aplikasi penghasil uang, ini adalah yang paling kompleks. Ya kalau kacamata orang awam seakan-akan sangat canggih gitu ya. Oke, kita lihat secanggih apa aplikasi ini. Nah, menariknya, saya harus memberitahu dulu di awal, tapi nanti menjelang di akhirnya akan saya buktikan lagi satu persatu fakta yang saya temukan. Yaitu, yang sudah pasti aplikasi ini yang bernama Antares sudah dinyatakan ilegal oleh SWI per 1 Maret 2021. Sudah dinyatakan ilegal oleh SWI per 1 Maret 2021. Tetapi dasar orang-orang kita, orang-orang Indonesia, sudah diumumkan ilegal tetap saja dijual. Nah, inilah orang-orang yang mohon maaf, menurut saya orang-orang yang bermental maling. Karena aplikasi ini nanti kita akan lihat aplikasi money game Ponzi pada dasarnya. Makanya dinyatakan ilegal. Oke lah, nanti itu kita akan lihat lagi di bagian menjelang terakhir. Karena bukan hanya Indonesia yang menyatakan ilegal. Saya menemukan 3 negara yang sudah menyatakan ilegal. Sebenarnya akan banyak, cuman yang saya baru ketemu 3 yaitu selain Indonesia, Hong Kong, yang mana dia berkantor sendiri di Hong Kong. Yang ketiga di Belgia. Oke, nanti makanya jangan di skip video saya sampai terakhir Anda lihat. Kita lihat dulu, apa sih itu yang namanya Antares? Nah, Antares ini website aslinya adalah www.antares.trade. Ya, nanti di belakang nanti saya kasih lihat lagi. Tapi itu sepertinya sudah diblokir oleh Kemkominfo sehingga tidak bisa Anda akses. Kemudian dia buat lagi ya Antares 1.trade, itu masih bisa Anda akses. Kemudian dia juga punya yang namanya Antares Trade, langsung disambung .world atau dunia. Nah, mari kita lihat yang di sini yang Antares Trade .world. Oke, di sini dikatakan Antares ini sebagai sebuah tools gitu ya, aplikasi atau tool lah sebutnya ya, yang memberikan imbal hasil investasi yang tinggi, high margin tools dia bilang, in one solution, ya kan? Jadi kalau komplitnya saya bacakan saja di sini, best advanced high margin tools, toolsnya jamak ya, in one solution. Dengan kata lain, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang bebas, di dalam satu solusi atau aplikasi Antares ini banyak tools atau platform-platform atau tawaran-tawaran investasi yang memberikan imbal hasil tinggi. Nanti kita akan lihat, oke? Nah, di sini Anda lihat di sini ya, Anda lihat di sini. Antares adalah sebuah platform yang mempromosikan investment dan MLM companies. Nah, MLM companies-nya dia sama MLM company yang sesungguhnya itu beda. Kita mengadopsi peraturan yang seperti di Amerika dan Kanada, yaitu MLM itu harus berbentuk barang, ya kan? Kalau MLM itu bukan berbentuk barang, maka disebut money game, skema piramida atau Ponzi, itu pasti. Indonesia pun sudah ada aturan bakunya, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2019 yang menyatakan penjualan langsung itu komisinya itu harus diberikan berdasarkan pembelian barang, bukan berdasarkan rekrutmen. Nah, kalau MLM yang membayarkan komisi berdasarkan rekrutmen, dia melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70
tahun 2019 itu. Ya, di sini yang dia sebut dengan MLM companies, ya kan, berarti kan banyak MLM companies yang dia representasikan kan. Semuanya nggak ada barang, semuanya memberikan komisi berdasarkan rekrutmen. Nanti kita lihat satu persatu. Dia juga mempromosikan digital product, perusahaan-perusahaan startup, ya kan, dengan menggunakan referral system, ya kan. Antares memberikan user di seluruh dunia dengan kebebasan finansial. Ini biasalah bahasanya itu ya, financial freedom. Dan contemporary business education, ya kan. Ya nanti ujung-ujungnya bukan financial freedom gitu ya. Ya financial lu yang free, yang kabur gitu. Bukan elunya yang financial freedom. Financial lu yang free, yang kabur. Nanti saya akan buktikan. Oke, kita maju. Nah, di sini seperti yang dikatakan, dia punya beberapa platform atau pilihan investasi. Di sini, sebelum saya masuk ke yang pertama yang Anda lihat di sini, Binar Profit Team. Saya mesti jelaskan dulu ya. Tadi kan Anda sudah sekilas saya terangkan apa itu Antares ya. Platform Antares ini didirikan oleh Alex Richter. Kalau di video-videonya terlihat seperti orang Meksiko, tetapi banyak orang yang curiga itu hanyalah tokoh yang dibuat, bukan dia orangnya. Oke, tapi kita nggak peduli lah soal itu ya. Nah, dia juga bekerja sama dengan beberapa partner perusahaan. Nanti kita akan lihat satu persatu di sini ya. Di sini yang tadi sudah menawarkan network marketing atau MLM, digital, startup, produk dan lain-lain. Rencananya sampai tahun 2025 dia akan punya 100 platform yang ditawarkan. Sekarang baru ada 15. Ya, oke. Nah, target user yang akan dia guide sampai tahun 2025 itu akan ada 50 juta user targetnya. Nah, di sini menariknya ya kan, di Indonesia yang paling banyak dipresentasikan adalah produk yang ini satu, Binar Profit Team. Binar Profit Team ini dia bekerja sama dengan perusahaan New Zealand. Kita lihat di sini ya, dia bekerja sama dengan perusahaan New Zealand ya, yang namanya Catalyst dengan multi level berbentuk binary. Binary, kalau Anda yang suka main multi level, Anda tahu lah ya, kaki kiri dan kaki kanan. Sesuai dengan gambarnya itu, yang biru itu di atas menggambarkan Anda, yang hijau di sebelah kiri itu yang Anda rekrut, yang ungu di sebelah kanan itu yang Anda rekrut, dan yang Anda rekrut juga merekrut dua orang terus ke bawah. Itulah namanya sistem binary. Di sini disebut dengan Binar Profit Team. Oke. Nah, saya singkat-singkat aja ya karena ada 15 platform, saya harus cepat gitu ya. Nah, di sini ada passive income. Passive income-nya apa? Dia memberikan Anda keuntungan 0,5 sampai 2% per hari. Kasarnya Anda taruh uang, Anda secara pasif gitu ya, Anda tiduran aja gitu ya. Katanya Anda dapat 0,5 sampai 2%. Ini dia bekerja sama dengan perusahaan New Zealand yang namanya Catalyst. Bayangkan ya, kita ngomong 0,5% saja sehari. Nggak usah 2% lah. Kalau 0,5% artinya sebulan 15%. Setahun 108%. Saya kasih tahu ya, kalau orang menawarkan sesuatu investasi yang besarnya luar biasa seperti ini, ya itu sudah pasti bodong. Pasti. Saya nggak usah ngomong panjang lagi dah. Bapak kuno. Kalau yang perusahaan baru yang zaman digital begini tinggi, lu yang blow on. Nggak ada. Saya kasih tahu, dia bekerja sama dengan Catalyst dan dia memberikan Anda tadi 0,5% per hari kan. Artinya dia sendiri harus dapat lebih dari 0,5% dong. Misalnya gini lah, dia dapat dari Catalyst 1% kalaupun benar. Separohnya yaitu 0,5% diberikan kepada Anda. Nggak mungkin dong dia dapat 0,5, dia kasih Anda semuanya 0,5. Ya, biasanya dipotong 2 gitu ya, 50-50, 50% dia, 50% Anda. Asumsi pun kalau itu benar, artinya dia sendiri dapat 1% per hari, itu paling minim dong. Sebulan 30%, setahun 360%. Saya
sudah pasti yang namanya Katalis nggak mungkin ngasih yang namanya Antares 360%. Yang kemudian dibelah dua untuk Anda. Sudah, itu aja, pikir aja ya. Nah di sini selain bonus pasif, ini yang paling banyak ditawarkan di Indonesia. Selain bonus pasif, ya kan, dia juga ada bonus aktif. Bonus aktif itu terjadi bagaimana? Kalau Anda merekrut orang, ya kan? Kalau Anda nggak merekrut atau tidak aktif merekrut, ya Anda cuma yang pasif tadi, ya kan? Nah bonusnya banyak macam di sini, ya kan? Bonusnya ada yang bonus linier. Saya nggak usah terangin lah apa itu bonus linier ya. Banyak, nanti bisa berjam-jam video ini. Ada bonus linier, ada bonus binary, ada bonus mentor lah, ada bonus office, ada bonus reputasi, bla 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 bla. Cash reward, ya gitulah ya. Nah, Katalis ini bisnisnya apa? Wah, di sini menurut catatan saya bisnisnya macam-macam dia. Dia berbisnis di mata uang gitu ya, cryptocurrency atau koin kripto, ya kan, blue chip share atau saham-saham blue chip, saham-saham yang bagus lah, saham-saham unggulan ya. Kemudian dia main future, dia main banyak macam di sini ya kan. Dia main minyak, dia main logam mulia, dia bermain di industri makanan dan macam-macam. Sehingga dengan dia bermain di sejumlah industri itu katanya bisa memberikan keuntungan besar. Nah itu katanya, oke? Nah kemudian kita cepat aja ya. Ini ya Binar Team yang banyak dipromosikan di Indonesia karena paling mudah dijualnya. Nah, disinilah brosur atau yang sering dipakai untuk mempromosikan Binar Profit Team. Ada presentasinya, tapi kita nggak masuk ke dalam presentasinya. Bisa berapa jam ini. Kemudian dia juga ada namanya yang Robot Profit Team, ya kan? Nah, di sini dia menawarkan suatu jual beli cryptocurrency, ya kan? Dengan menggunakan platformnya dia. Di sini kalau saya lihat yang Robot Profit Team ini, dia janjinya, ya Anda bisa bacalah di websitenya dia ya. Dia juga menggunakan robot kripto yang untuk trading. Nggak usah kita ngomong detail lah ya istilahnya. Dia menggunakan alat bantu yang disebut bot gitu ya, untuk melakukan jual beli mata uang kripto. Nah, di sini kalau Anda baca itu ya programnya, kalau Anda klik robot program itu, nanti Anda akan lihat di situ janji keuntungan yang diberikan melalui Robot Profit Team ini per bulan 25-40%. Saya kasih tahu ya, tidak ada trading mata uang kripto yang konsisten memberikan keuntungan minimum 25% sebulan. Di sini dia menjanjikan 25-40%. Kita ambil yang paling kecil saja 25%. Sebulan. Setahun berapa coy? 300%. Nggak ada bisnis trading mata uang kripto yang bisa untung 300% setahun. Kalau dia bisa kasih Anda 300% misalnya benar, artinya dia sendiri harus dapat dari partnernya itu sama dong kayak Anda, 600. Dikali 2 aja deh. Nggak mungkin. Nah yang percaya, sorry menurut saya dungu. Saya terus terang aja ngomong. Kemudian Devi Profit Team. Aduh, ini banyak dia. Ini yang ketiga ya, Devi Profit Team. Kalau catatan saya ini adalah sebuah jenis investasi yang mana dialah yang katanya mempromosikan the first stable coin. Stable coin sederhananya begini, kalau koin kripto, kan saya sudah jelaskan berkali-kali kan ya, itu koin yang dibentuk hanya berdasarkan coding, pemrograman komputer, bahan dasarnya angin gitu. Kalau stable coin, singkat cerita, kripto, tapi ada underlying asetnya, ada jaminannya, misalnya emas kah, mata uang asing lainnya, dan seterusnya, ya kan? Di sini juga pengembalian imbal hasilnya juga besar yang dijanjikan oleh dia. Kemudian ada Matrix Profit Team. Di sini dia mempromosikan capital market gitu ya, kalau Anda lihat di situ ya, dengan menggunakan tadi tetap multi level marketing. Nah, Matrix ini juga menarik ya kan. Dia Matrix ini kalau di catatan saya
Dia ini juga punya market yang cukup besar ini di Eropa katanya. Tapi ini tidak terlalu banyak ditawarkan di Indonesia. Ya sekali lagi cuma tadi satu biner. Ini cepat aja ya. Synergy Profit Team. Synergy Profit Team dia mempromosikan suatu investasi di mana bekerja sama dengan perusahaan yang namanya Synergy. Ya kan? Perusahaan Synergy ini ya nggak terlalu menarik di Indonesia. Adalah suatu perusahaan yang katanya memberikan kredit mobil dengan uang muka 30% ya. Ya, tapi di sini kompensasinya sepertinya tidak terlalu tinggi yang Synergy Profit Team. Jadi nggak populer di Indonesia. Kemudian dia juga ada tawaran Card Profit Team. Nah, Card Profit Team ngakunya, tapi belum saya cek, dia bekerja sama dengan Mastercard. Cuma nggak jelas profit yang diberikan ke Anda apa ya? Kalau dia bekerja sama dengan Mastercard, nggak jelas. Jadi ini investasi yang Card Profit Team tidak terlalu disukai. Kemudian ada lagi yang namanya Union Profit Team. Banyak ini, ya makanya saya nggak terlalu detail. Union Profit Team, ya kan, dia juga bekerjanya sama dengan menggunakan cara multi level. Nah, Union ini menariknya, dia bisa memberikan bonus janjinya minimum 20% per bulan, maksimum 75% sebulan. Gila ya. Kita bilang yang 20% aja lah sebulan. Kalau 20% sebulan berarti setahun 240%. Kalau benar 75, jangan 75 dah, 50. Artinya setahun 600%. Gila kan? Kalau 600% Anda, berarti si Antares kan dapat 1200%. Impossible ya. Jadi udahlah. Dari penawaran-penawaran saja, kalau Anda melihat sebuah investasi yang penawaran yang bombastis, mendingan Anda kabur dulu ya. Kemudian ada yang namanya Product Profit Team ya. Product Profit Team di sini juga dia menarik, dia mempromosikan company katanya gitu ya, yang bertujuan untuk mengimprovisasi kualitas hidup manusia, ya kan? Di Product Profit Team ini tidak terlalu ditekankan, bukan tidak terlalu ditekankan sih, tentu ada imbal hasilnya, tapi tidak sebombastis dengan platform tawaran investasi yang lainnya. Oke. Nah, kemudian dia juga ada yang namanya Token Profit Team. Wah, itu kan maka saya bilang kan banyak dia punya bisnisnya gitu ya. Di sini Token Profit Team ini suatu investasi yang jika Anda masuk ke dalamnya, Anda dijanjikan nanti ketika Antares itu IPO, Initial Public Offering, go public gitu ya. Nah, nanti Anda akan mendapatkan keuntungan ratusan kali lipat. Targetnya 22 Februari tahun 2022. Ya kan? Nah, tapi ya sudahlah, kalau Anda percaya ambil itu, tapi ya bohonglah, perusahaannya juga nggak jelas, ya kan? Kemudian ada yang namanya Step Profit Team. Nah, Step Profit Team ini apa? Nah, Step Profit Team ini katanya bekerja sama dengan perusahaan yang namanya Aristo. Ya, Aristo. Nah, sama dengan gaya multi level, ya kan? Di sini janjinya ini masih mending lah ya, antara setengah, tapi nggak mending juga, 0,5% sampai 1,5% per hari. Kalau kita bilang 0,5% per hari aja 15% sebulan. Iya dong, kalau 15% sebulan setahun 180. Nah, inilah bombastis juga. Oke. Lanjutlah, cepat aja di sini. Forex Profit Team. Nah, Forex Profit Team ini trading forex lah gitulah dengan menggunakan platformnya dia. Kira-kira begitu, ya kan? Ya, dia trading forex dengan di sini ngakunya dengan bantuan robot, ya. Di Indonesia juga ada lah beberapa yang menawarkan trading dengan menggunakan robot. Kemudian ada yang namanya Smart Profit Team. Nah, Smart Profit Team ini kalau kita lihat, ini adalah sebuah platform investasi yang bekerja sama dengan perusahaan Smart Group, ya.
Sama dengan menggunakan multi level. Semuanya kebanyakan dengan gaya multi level. Ya kan? Nggak ada yang salah sih dengan multi level, tapi tidak ada barang yang dijual. Cuman rekrut dapat komisi, rekrut dapat komisi. Itu ponzi, jelas. Pokoknya kalau orang menggunakan skema multi level tapi tidak ada barang yang dijual, komisi diberikan berdasarkan rekrutmen, ponzi. Udah, sederhana aja begitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya line profit team. Ya, line profit team di sini dia kalau tadi yang pertama kan ada binary gitu ya, sistemnya binary. Kalau yang line profit team dia multi level juga, tetapi sistemnya matahari. Matahari artinya Anda bisa merekrut orang sebanyak-banyaknya di sekeliling Anda. Kalau binary kan cuman kiri kanan. Kalau yang lain ini sistem matahari tapi sampai 5 kedalaman saja, ya kan? Bonus pasifnya katanya 0,3 sampai 1,8% per hari. Ya, besar juga, bombastis, ya kan. Nah, kemudian selain line profit team juga ada option profit team, ya kan. Kalau Anda pakar lah di dunia finansial, Anda ngerti lah apa yang namanya option, ya kan. Nah, di sini dimasukkan ke satu platform. Saya aneh kenapa disebutnya Antares Gambling Platform, ya. Padahal option sebenarnya bukannya gambling. Setelah ada option profit team, dia ada coin profit team. Nah, coin profit team ini dia mempromosikan mata uang yang namanya Boko. Padahal Boko itu tidak ada di pasaran, ya. Tidak, ya ini seakan-akan dia mau mengeluarkan kripto Boko. Kan saya bilang setiap orang bisa saja membuat mata uang kripto, ya kan. Masalahnya laku atau tidak laku. Nah, inilah presentasi yang suka dia pakai. Misalnya yang kalau tadi kan poin demi poinnya saja. Ini contohnya yang dengan katalis, ya, yang binary, ya. Kemudian yang Nexus, yang line profit team, ya kan, ada yang synergy, ya, dan seterusnya. Ini yang brosur yang menarik yang dipakai oleh dia. Kira-kira demikian. Nah, sekarang kita lihat Antares Trade, ya, sebenarnya adalah perusahaan lama yang asli, ya kan, yang asli. Tapi kemudian dia bubar, dibelilah sama si Alex Richter ini, ya kan. Nah, si Alex ini beli website ini di tahun 2020 dan membuatnya sebagai bisnis MLM tadi. Oke, ya. Dari situ MLM kripto kebanyakan, ya kan. Kemudian dia mengklaim ini perusahaan lama, karena memang ada perusahaan yang lama namanya Antares Trade. Anda lihat di sini, logonya beda. Kalau yang sekarang A-nya tanpa tengah-tengah gitu ya, Anda bisa lihat lah. Di sini yang aslinya begini, tapi ini perusahaannya bubar, dibeli sama yang namanya Alex Richter. Terus diklaim ini perusahaan baru loh, seakan-akan saya ganti logo gitu ya. Padahal bukan. Oke. Jadi bukan itu. Nah, ini menarik ya. Anda bisa lihat di sini. Dia mengaku berkantor di Hong Kong. Tetapi kalau Anda cek di OJK-nya Hong Kong di sini ya, Anda bisa melihat bahwa dia tidak terdaftar. Menarik ya, Anda lihat yang paling bawah itu, apa itu? Sorry, there is no name match with Antares in the register. Dia tidak terdaftar. Jadi Antares tidak terdaftar di negara, di tempat yang mana dia justru berkantor. Kan lucu. Ya. Pak, kalau dia tidak terdaftar, bukannya bisa langsung ditangkap itu? Oh, nanti dulu, saya kasih lihat lagi, ya. Kita langsung lihat nih ya. Nah, di sini Anda bisa lihat. Di sini dia mengaku adresnya 18 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong. Sekali lagi, 18 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong. Oke? Anda mau tahu alamat ini sebenarnya alamat apa? Itu sebenarnya alamat sebuah hotel, Rosewood Hotel. Anda lihat di situ, ya, 18 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.
Jadi mohon maaf ya, blow on banget itu. Dia kasih alamatnya yang mana alamatnya itu alamat sebuah hotel. Ya tentu saja mana bisa pemerintah Hong Kong menangkap dia. Artinya ya fiktif. Nggak punya kantor. Ya kayak kalau VTube masih mending tuh. Dia cuma sewa alamat. Ini bukan sewa alamat lagi. Nggak alamat orang dipakai. Gitulah ya. Itu dia di Hong Kong ya. Artinya Anda sudah harus curiga dong. Kok dia pakai alamat palsu gitu ya. Lah iya orang juga dia tidak terdaftar gitu ya. Kemudian kalau Anda lihat di OJK-nya Belgia, FSMA, Financial Services and Markets Authority ya kan. Di sini dia mengumumkan mengenai Antares yang website aslinya www.antares.trade. Nah, kalau Anda coba akses ini www.antares.trade sudah diblok sepertinya oleh Kemkominfo karena dinyatakan ilegal oleh SUEI. Ntar saya kasih lihat tabelnya. Nah, di sini kalau Anda lihat detailnya lagi, dikatakan apa? Anda bisa baca di situ. Di sini OJK-nya Belgia ini menyatakan ini adalah skema Ponzi, fraud segala macam yang Anda bisa lihat ya. Di sini menyatakan dia memperingatkan FSMA warns the public against the irregular activities of Antares. Dia memperingati para masyarakat lah gitu ya akan aktivitas yang irregular, yang tidak sepatutnya kira-kira begitu ya dari Antares ya, yang aktif melalui www.antares.trade katanya. This company offer investment services in Belgia ya. Company ini Antares menawarkan jasa investasi di Belgia tanpa menghormati OJK Belgia. Kira-kira begitu, ya. Di sini kalau Anda baca teruslah Antares tidak terdaftar, is not authorized as an investment firm in Belgium. Dia tidak terdaftar sebagai perusahaan investasi di Belgia, ya. Oleh karena itu Antares therefore not allowed to provide investment services in Belgium. Antares tidak boleh memberikan jasa investasi di Belgia karena ya satu tidak terdaftar dan piramid. Ini otoritas keuangan Belgia loh, ya. Jadi sudah dua ya tadi Hong Kong, ini kedua Belgia. Yang ketiga kita ngomong negara kita sendiri dah. Ya, nah di sini Anda sebelum itu kita bisa baca lagi lah lebih detail di sini ya. Anda bisa baca lebih detail di sini. Di sini diterangkan bahwa Antares ini meskipun dia ilegal tapi tetap nakal. Terus saja menawarkan paket-paket investasi melalui internet dengan menjanjikan imbal hasil yang tidak masuk akal gitu ya, unrealistic returns ya kan. Lebih lanjut, moreover, the system this company offer clearly resemble that of a pyramid scheme. Jelas yang ditawarkan oleh perusahaan ini adalah sebuah skema piramida, Ponzi. Ponzi, ini yang ngomong otoritas keuangan Belgia, ya kan? Oleh karena itu FSMA dengan tegas ya menolak atau memberikan saran untuk menjauhi tawaran yang diberikan oleh Antares, ya kan? Dan jangan diterang di sini disebut jangan mentransfer uang kepada bank account manapun yang disebutkan oleh perusahaan ini, ya kan? Nah, hati-hati juga katanya kalau Anda investasi ke perusahaan yang tidak Anda kenal, yang tidak diotorisasi oleh OJK-nya Belgia, akan kesulitan nanti Anda untuk mendapatkan uang Anda kembali. Ini OJK-nya Belgia, ya. Oke, nah jelas ya sudah dua ya, Hong Kong, Belgia. Kita lihat yang ketiga, negara kita sendiri. Ini Anda lihatlah, inilah 28 investasi ilegal yang diumumkan oleh OJK di 1 Maret 2021. Nomor 10, Antares. Ya, sudah, jangan ini lagi lah, jangan AEO lagi. Wah, itu salah Pak Chandra gini. Enggak, lu yang salah. Oke. Nah, jadi jelas bahwa
penawaran bisnis melalui Antares, satu, memberikan imbal hasil yang luar biasa. Kalau Anda diberikan imbal hasil yang luar biasa, sebaiknya Anda cepat-cepat kabur. Kedua, jelas berbasiskan MLM. Tidak salah dengan MLM kalau dia benar-benar jual barang yang benar. Ini tidak ada barang yang dijual. Cuman rekrut dapat uang, rekrut dapat uang. Nah, ini skema piramida yang juga melanggar kalau di Indonesia Peraturan Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2019. Oke. Nah, jadi singkat cerita, jauhilah investasi Antares ini. Yang satu, memberikan imbal hasil di luar nalar, ya, impossible gitu ya. Kedua, skemanya piramida. Ketiga, perusahaannya nggak jelas di mana. Kalau ada apa-apa, Anda mau nguber dia di mana? Anda mau nguber orang yang presentasikan ke Anda, dia juga bilang, saya juga kena tipu kok gitu. Oke? Jadi demikian saja bahasan saya mengenai Antares. Saran saya, hindari. Oke? Jangan disentuh money game ini. Demikian saja, silakan share video saya ini kepada teman-teman atau kerabat Anda yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh bahasan saya kali ini. Seperti biasa, terima kasih.